Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Muhammad Rizal di channel YouTube pribadiku ini. Oke, setelah sebelumnya aku membahas biografi dari Capres Pak Anies, nah sekarang saatnya aku mau bahas pasangannya. Siapa yang tahu? Yaitu Cak Imin. Oke. Namun sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku sekalian ya untuk like, subscribe, dan komen channelku ini. Ya, guys. Muhaimin Iskandar yang akrab dipanggil dengan nama Gus Imin atau Caimin lahir di Jombang, Jawa Timur 24 September 1966. Ayahnya bernama Muhammad Iskandar adalah alumni pesantren Lirboyo Kediri dan berasal dari Mojokerto dan pada akhirnya menjadi guru di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur. Nah, sedangkan ibunya yaitu Nyai Muhaswana juga merupakan bagian dari keluarga yang berpengaruh dan menjadi pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Dan tak lama, ayahnya pun ikut menyusul menjadi pemimpin pesantren Mambaul Ma'arif. Hal ini menjadikan Caimin dibesarkan bersama para santri di lingkungan pesantren tersebut. Muhaimin Iskandar adalah anak keempat dari 6 bersaudara dan adik dari Abdul Halim Iskandar, merupakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masa bakti 2019-2024. Beliau juga merupakan cicit dari pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama Kiai Haji Bisri Sansuri dan pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang dari garis keturunan ibunya. Selain itu, Caimin merupakan keponakan Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang merupakan Presiden keempat Indonesia. Gus Dur adalah putra dari Nyai Hajah Solihah yang menikah dengan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan Kiai Haji Bisri Sansuri adalah besannya. Caimin menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang pada tahun 1976. Kemudian lulus dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Jombang pada tahun 1982 dan pada tahun 1985 Caimin lulus dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan sarjananya di FISIP UGM dan selesai pada usia 26 tahun. Kemudian ia melanjutkan masternya 10 tahun kemudian di Universitas Indonesia di bidang komunikasi dan lulus pada tahun 2001. Di mana sejak duduk di bangku kuliah, Caimin aktif di tempat-tempat diskusi dan juga aktif di pergerakan mahasiswa. Beliau bergabung di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan terpilih menjadi ketua cabang PMI Yogyakarta pada masa bakti 1994 sampai 1997. Selain itu, beliau juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia atau disingkat dengan KNPI. Karir politik Caimin bersamaan lahirnya era reformasi. Pada saat itu, tahun 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur, mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa dan ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal. Pada pemilu 99, Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai PKB yang pada saat itu berusia 33 tahun. Sebagaimana ditulis di situs DPR, beliau menjadi wakil ketua masa bakti DPR RI 99 sampai 2004 dan beliau termasuk pimpinan termuda di DPR RI yang pernah ada saat itu. Wow, sangat hebat sekali bukan teman-teman? Nah, bersamaan dengan itu pula pada pemilu 2004, Muhaimin atau Caimin terpilih kembali menjadi anggota DPR dan kembali menjadi wakil ketua DPR RI masa bakti 2004 sampai 2009. Dan perlu sobat ketahui nih, sampai saat ini masih ada abu panas nih dari perselisihan kubu Caimin dan Gus Dur di dalam PKB. Dan berikut adalah kronologinya, guys. Oke, jadi Caimin ini kan terpilih sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Nah, Caimin kemudian dilengsarkan oleh Gus Dur yang menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Lantaran Caimin dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kala itu, padahal
PKB sendiri merupakan partai yang oposisi. Nah, akibatnya PKB terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Gus Dur dan kubu Caimin. Masing-masing kubu pun menggelar muktamar luar biasa, di mana kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008, sementara kubu Caimin menggelar muktamar di Hotel Merkur Ancol sehari kemudian, yaitu tanggal 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Caimin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Dan Caimin juga mendepak putri Gus Dur, yaitu Yeni Wahid, yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan Gus Dur selaku pendiri dan ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Kemudian kubu Gus Dur lantas menggugat kubu Caimin ke pengadilan, namun sayangnya kalah. Nah, itulah sobat, awal mula terjadinya perselisihan di PKB. Oke, lanjut. Pada pemilu 2009, Caimin sukses untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPR, dan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Caimin diminta menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2009 sampai 2014. Di penghujung jabatan menterinya berakhir pada tahun 2004, Muhaimin secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB. Dia dianggap berhasil menaikkan suara pemilih PKB pada tahun 2014. Nah, keberhasilannya terus berlanjut saat Muhaimin mengantarkan kader-kader PKB menjadi menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo masa bakti 2014 sampai 2019. Nah, di parlemen saat ini pula, Caimin mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di bidang kesejahteraan rakyat untuk periode 2019 sampai 2024. Dan pada Sabtu 2 September 2023, Caimin resmi mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 usai dideklarasikan di Hotel Yamato atau Hotel Majapahit, Surabaya kemarin. Sebelumnya, Caimin bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto dan akhirnya bergabung dengan Surya Paloh usai dipinang sebagai cawapres Anies Baswedan. Penentuan Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan pun sempat menimbulkan polemik, terlebih dari Partai Demokrat yang memutuskan menarik dukungannya. Namun, terlepas dari segala polemik yang ada di dalam diri Caimin, kita sebagai warga negara yang baik hendak memilih suatu pemimpin itu dengan bijak, tanpa ada konfrontasi dari pihak manapun. Artinya, murni dari kita sendiri. Khususnya aku pribadi dan teman-teman milenial yang lain. Karena event Pilpres 2024 ini akan menjadi acuan untuk masa keemasan Indonesia di tahun 2045, yaitu di mana kita akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini untuk negara kita Indonesia. Sekian dari aku, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, sobat.